Selamat datang di cerita pengantar tidur. Cerita hari ini tentang legenda cewek rambut panjang di jalan lintas malam. Jadi ceritanya gini. Malam itu udara dingin banget, jalanan kosong, lampu-lampu jalan cuma nyala di beberapa titik. Sisanya gelap total kayak lubang gua. Andi lagi nyetir sendirian. Dia baru aja selesai lembur di kota. Jam udah hampir jam 1 malam. Rasanya cuma pengen cepat sampai rumah, rebahan, dan tidur. Tapi ada satu hal yang bikin Andi gak nyaman. Rute pulangnya harus lewat jalan lintas yang terkenal angker di daerah itu. Katanya sih udah banyak cerita orang yang ngalamin kejadian aneh di situ. Terutama soal cewek rambut panjang. Andi sebenarnya nggak percaya sama yang begituan. Tapi anehnya, malam itu bulu kuduknya udah merinding duluan, bahkan sebelum dia sampai ke jalan itu. Bagian ban motor Andi nyentuh aspal jalan lintas itu. Suasana langsung berubah. Angin malamnya beda, lebih dingin, lebih sunyi. Bahkan suara jangkrik yang tadi rame mendadak jadi pelan. Andi narik nafas dan coba fokus ke jalan. Pas lagi lewat tikungan, Andi ngeliat ada cewek berdiri di pinggir jalan, pakai baju putih lusuh, rambutnya panjang banget sampai nutupin mukanya. Andi langsung mikir, ini siapa? Mau dia lewatin aja, tapi dari jauh aja udah kerasa hawa dinginnya. Dia pelanin motor, makin deket Andi lihat rambut cewek itu kayak basah. Ada yang netes-netes ke bawah tanah. Tapi hawa di sekitar cewek itu dinginnya gak wajar. Kayak ada AC nyala pas di tengah hutan. Pas jarak tinggal 5 meter, cewek itu mulai ngangkat kepalanya pelan-pelan. Mukanya pucat banget, matanya merah, dan senyumannya lebar banget. Gak normal. Suara malam langsung hilang. Gak ada angin, gak ada jangkrik, cuman sunyi, kayak semua suara ditelen. Andi mau putar balik, tapi badannya rasanya kaku. Tangannya ngegenggam stang motor kenceng banget. Tiba-tiba, cewek itu mulai jalan ke arah Andi. Langkahnya pelan, tapi tiap melangkah, dia kayak makin deket, makin cepet. Refleks, Andi tarik gas sekencang mungkin. Angin kenceng nyapu mukanya. Tapi hawa dingin itu tetap ada, bahkan makin menusuk ke tulang. Andi nggak berani nengok, tapi di spion dia masih lihat cewek itu. Dan anehnya, meskipun motornya udah ngebut, sosok itu tetap ada di jarak yang sama. Andi mulai panik. Dia nutup spion pakai tangan, berharap sosok itu hilang. Andi ngerasa udah lama banget nyetir, tapi kok gak nyampe-nyampe. Pohon di pinggir jalan juga sama semua, kayak Andi muter-muter di tempat. Dan tiba-tiba di tengah jalan, cewek itu udah berdiri lagi, persis kayak posisi awal. Baju putih, rambut panjang, dan senyum lebar. Andi ngerem mendadak, jantungnya rasanya mau copot. Dari rambut cewek itu, netes darah, segar, baunya amis sampai ke hidung Andi. Andi mulai ngerasa ini bukan penampakan. Ini kayak dia dibawa muter di dunianya. Andi nutup mata dan berdoa, berharap pas buka mata, cewek itu udah gak ada. Dia tarik nafas dalam-dalam, buka matanya pelan-pelan. Dan sekarang, cewek itu ada tepat di belakang Andi. Nafasnya dingin banget nyentuh kupingnya. Dia berbisik, "Antar aku pulang." Besok paginya Andi cerita ke warga. Wajah mereka langsung serius. Ternyata bertahun-tahun lalu di jalan itu pernah ada kecelakaan. Seorang perempuan muda pulang kerja malam-malam. Dia ditabrak truk, kepalanya kebentur batu besar di pinggir jalan, dan dia meninggal di tempat. Katanya dia nyari orang buat ngantarin dia pulang ke rumahnya. Masalahnya gak ada yang tahu di mana rumahnya. Seorang bapak di warung cerita, dia pernah ngalamin hal sama. Bedanya, waktu itu dia nurutin perintah si cewek. Dia bonceng cewek itu, badannya dingin kayak es. Gak ngomong apa-apa, cuma nunjuk ke arah jalan kecil. Pas masuk ke jalan itu,
bapak itu sadar jalannya gak ada ujungnya, cuman gelap dan gelap dan gelap. Sampai akhirnya dia pingsan. Pas dia bangun, dia udah ada di tengah sawah dan motornya hilang. Legenda setempat bilang, cewek itu gak bisa pulang karena jasadnya gak pernah dimakamkan dengan layak. Tubuhnya ketemu, tapi kepalanya hilang. Sampai sekarang gak pernah ketemu. Makanya setiap dia muncul, yang netes dari rambutnya kadang air, kadang darah. Kalau darah, artinya dia lagi marah. Malam berikutnya, Andi nekat lewat sana lagi. Dia pengen buktiin kalau kejadian kemarin cuman halusinasi. Tapi di tengah jalan, hawa dingin itu muncul lagi. Lampu motor kedip-kedip, mesin kayak mau mati. Dan di ujung cahaya lampu, sosok itu nunggu lagi. Cerita berhenti di situ. Soalnya sampai hari ini gak ada yang tahu kabar Andi. Yang orang-orang temuin cuman motornya terletak di pinggir jalan, basah dan bau amis. Dan joknya ada bekas duduk seseorang yang rambutnya panjang banget.